Saya mengajak seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terutama yang ada di sekitar Jabodetabek, untuk ikut menuntut atau ikut datang ke kantor KPU Jalan Diponegoro pada tanggal 18 Maret 2024 hari Senin, agar KPU bekerja profesional yang selama ini mereka sudah melakukan banyak sekali kebohongan dan kecurangan, agar itu dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hetz Munarif dari Forum News Network. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia hari ini direncanakan bakal mengumumkan hasil pemilu usai merampungkan rekapitulasi suara pada 5 provinsi yang tersisa. Kalau betul hari ini diumumkan, ya berarti ini jauh lebih cepat dari perkiraan semula, karena kan dari jadwal yang kita lihat di KPU itu untuk hasil rekapitulasi nasional itu baik mulai dari DPRD, DPR RI, DPD dan juga Pilpres itu jadwalnya tanggal 15 sampai 20 Maret. Jadi ancar-ancarnya tadinya 20 Maret dan bahkan kemarin melihat situasi yang berkembang saat ini di kekisruhan suara di baik di Pilpres maupun di Pileg itu diperkirakan jadwalnya akan molor sampai tanggal 26. Tapi ternyata KPU berhasil menyelesaikan lebih cepat gitu ya. Dan tapi orang kemudian bertanya-tanya apakah nanti pengumumannya sama seperti pemilu lalu disampaikan pada tengah malam gitu ketika orang sudah tidak lagi menyimak atau mengawasi hasil rekapitulasi nasional. Tapi jangan lupa ya, hari ini kan hari-hari ini maksud saya kan bulan Ramadan. Jadi kalau di tengah malam justru sekarang banyak orang yang bangun. Jadi KPU mungkin nggak bisa ngeles gitu ya. Ada beberapa yang krusial saya kira yang pasti akan menjadi pusat perhatian, yakni soal hasil Pilpres dan kemudian juga soal pemilu legislatif. Terutama apakah PSI itu lolos atau tidak ke Senayan. Itu yang saya kira sekarang pusat perhatian dari publik. Nah, 5 provinsi itu mana saja yang sampai sekarang itu belum melakukan rekapitulasi nasional? 5 provinsi itu adalah pertama Jawa Barat. Ini Anda pasti terkejut kenapa Jawa Barat gitu ya. Kemudian Maluku, Papua, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Ini kalau Anda bingung nih Papua ini sekarang disebutnya sebagai provinsi induk karena Papua kan sudah mengalami pemekaran sekarang ini ya. Nah, jika rekapitulasi nasional di kelima provinsi itu bisa dirampungkan malam ini atau mungkin lewat tengah malam gitu, artinya KPU telah menyelesaikan rekapitulasi di 38 provinsi. Ini sekarang ini dengan pemekaran wilayah atau pemekaran provinsi di Papua dengan 4 provinsi lagi itu total sekarang kan seluruh Indonesia itu ada 38 provinsi. Nah, kalau memang sudah beres, ya KPU akan langsung menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu itu. Prinsipnya ketika semua sudah selesai, maka langsung akan ditetapkan oleh Ketua KPU. Itu kata Komisioner KPU Idham Holik pada hari malam tadi malam ya. Idham menyatakan bahwa tim KPU Jawa Barat dijadwalkan tiba di kantor KPU Pusat pada Senin pagi ini ya. Kemudian KPU Provinsi Papua Barat, oh bukan Papua Barat saja, Papua Barat Daya lengkapnya begitu ya, dijadwalkan tiba pada Senin siang sekitar pukul 12.00. Ya kalau Papua wajar lah agak molor, tapi kalau Jawa Barat yang paling dekat dengan Jakarta sampai yang terakhir, mulai terakhir ini juga jadi pertanyaan. Selanjutnya tim dari Papua dan Papua Pegunungan diagendakan tiba pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara tim dari Provinsi Maluku dijadwalkan tiba pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, tadi malam itu KPU itu baru saja menyelesaikan rekapitulasi suara untuk pemilu 2024 tingkat nasional di 32 provinsi di Indonesia. Dan kemudian pada malam harinya itu
lakukan perhitungan provinsi Papua Tengah. Jadi Papua Tengah itu tadi malam yang terakhir, sehingga dengan begitu jumlah total provinsi yang sudah rampung sejak kemarin itu totalnya menjadi 33 provinsi. Jadi tersisa 5 provinsi lagi. Untuk pemilu presiden, saya kira seperti yang saya sebutkan tadi, akan jadi fokus perhatian. Ya, sebenarnya kita sudah bisa duga bahwa pasangan calon nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming itu sejauh ini dinyatakan unggul di 31 provinsi, ya. Dan sementara pasangan paslon 01 Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar itu unggul di 2 provinsi, yakni provinsi Aceh yang paling ujung sana dan di Sumatera Barat. Bagaimana dengan pasangan paslon 03 Ganjar Mahfud? Sampai tadi malam itu belum ada satupun provinsi yang dimenangkan oleh mereka, dan kelihatannya mungkin bakal sama ya ini, nantinya yang lain disapu bersih oleh pasangan Prabowo Gibran, dan kemudian Ganjar Mahfud tidak ada unggul pun di satu provinsi. Bahkan misalnya seperti di Provinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai basis kandang banteng saja, pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran itu unggul gitu, apalagi di tempat-tempat lain. Nah, bersamaan dengan hari ini ya, dengan kemungkinan dilakukan pengumuman hasil pemilu itu, ribuan orang itu bersiap-siap untuk menggelar unjuk rasa mengepung kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ini di Jakarta ya, di kawasan Menteng, Jakarta. Dan aksinya itu direncanakan akan dimulai pada pukul 12 pada waktu 12 waktu Indonesia bagian barat, atau mungkin lebih tepatnya nanti setelah selesai sholat zuhur gitu ya, mungkin jam 12.30 atau pukul 13. Nah, ini yang menarik, nanti ini aksi di KPU itu korlapnya atau yang memimpin langsung itu adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko. Beliau ini adalah Komandan Jenderal Kopassus, Komando Pasukan Khusus TNI, TNI AD ya kalau Kopassus ini tahun 2007 sampai 2008. Dan Mayor Jenderal Sunarko itu juga pernah menjadi Pangdam Iskandar Muda di Aceh, dan kemudian terakhir jabatannya itu adalah Komandan Pusenif. Tapi pada waktu itu mungkin belum validasi ya, karena masih pangkatnya masih Mayor Jenderal, belum bintang 3. Sunarko sejak beberapa hari lalu sudah menyampaikan woro-woronya, ya, menyampaikan maklumat dan mengajak rakyat untuk bergabung. Saya mengajak seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terutama yang ada di sekitar Jabodetabek, untuk ikut menuntut atau ikut datang ke kantor KPU Jalan Diponegoro pada tanggal 18 Maret 2024 hari Senin, agar KPU bekerja profesional yang selama ini mereka sudah melakukan banyak sekali kebohongan dan kecurangan, agar itu dibatalkan. Oh, Pak Jenderal, ini ada yang tanya di sini. Ini percuma Pak, aksi-aksi gitu bakal dicuekin juga sama penguasa. Apa jawaban kita? Karena kekuatan kita yang masih belum terkonsolidasi dengan cukup. Karena itu kalau ada yang mengatakan kita dicuekin, marilah kita bersatu, mengumpulkan kekuatan, supaya suara kita, tenaga kita lebih besar, sehingga didengar oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh KPU, yang selama ini kita tahu sudah buta tuli mata dan hatinya. Itulah yang saya harapkan. Sebanyak mungkin mari kita datang pada hari tersebut. Nah, tidak hanya berhenti pada hari ini saja aksi unjuk rasa itu, besok itu akan dilanjutkan dengan unjuk rasa yang lebih besar. Ini berlangsung di gedung parlemen, ya, di depan gedung parlemen, dan kegiatan yang ini dilakukan oleh mereka rakyat dari lintas agama, dan ini akan dipimpin oleh mantan Ketua PP Muhammadiyah Profesor Din Samsudin.
Ini Din Samsudin bahkan ini mengajak untuk buka bersama di depan gedung parlemen. Jadi ini juga akan seru ya. Aksi rakyat berdaulat menggugat pemilu Pilpres cacat pada Selasa 19 Maret 2024 pukul 2 siang di depan Gedung Wakil Rakyat Senayan adalah gerakan moral yang perlu didukung oleh umat berbagai agama. Umat berbagai agama bangkit bersama menegakkan kedaulatan rakyat. Selain Din Samsudin, itu tokoh-tokoh juga yang akan hadir. Kita bisa menyimak juga dari beberapa video yang beredar adalah mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dan juga, nah ini yang menarik ini, Profesor Hafid Abbas. Ini guru besar di Universitas Negeri Jakarta. Dia bahkan kalau Profesor Hafid Abbas ini sudah berjanji memang akan turun ke jalan, dan bukan hanya berjanji, dia sudah bersama dengan mahasiswa UNJ dan beberapa perguruan tinggi beberapa waktu yang lalu melalui kegiatan Rawamangun Memanggil itu. Profesor Hafid Abbas ini bersama dengan sejumlah guru besar dan dosen di UNJ itu sudah turun ke jalan unjuk rasa bersama dengan para mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang untuk menyelamatkan bangsa, kami harap berkumpul di depan gedung DPR tanggal 19 Maret untuk menanam titik awal menimbangkan rezim yang sudah merusak bangsa ini, yaitu rezim Joko Widodo. Mari bergabung, dan inilah titik awal perjuangan kita agar negara ini, bangsa ini bisa selamat, karena ternyata bangsa ini tidak bisa diselamatkan lewat demokrasi, karena demokrasi dihancurkan oleh rezim Jokowi. Oke, selamat berjuang, selamatkan bangsa Indonesia. Atas nama dunia akademik dari kampus yang beberapa waktu terakhir ini telah menyampaikan kerisauannya di berbagai lini kehidupan bangsa dan negara saat ini. Mulai kemarin di Salemba, ya, menyuarakan 4 keprihatinan yang mendalam gitu. Pertama, semakin melebarnya kesenjangan sosial gitu, yang amat ekstrim gitu. Kita keempat terburuk di dunia, dan ini mengancam disintegrasi bangsa gitu ya. Yang kedua, mayoritas orang Indonesia ini semakin lemah gitu, karena kualitas SDM Indonesia ini hanya bisa terserap di sektor informal, sehingga tidak bisa masuk di sektor ekonomi modern, sehingga semakin terpuruk kehidupannya. Yang ketiga, duit yang beredar di negeri ini tidak menyentuh kelompok masyarakat bawah, sehingga mereka ini semakin tersisih gitu ya. Dan yang terakhir ini, masyarakat Indonesia kalau dilihat laporan moneter perbankan gitu, dari 400 juta lebih jumlah rekening gitu, itu ternyata tabungan mereka itu 98% kecil sekali. Pada 2018 di kisaran 2,9 juta, tapi hari ini menurun ke bawah 2 juta gitu, 2 juta rupiah. Artinya orang miskin ini semakin terpuruk karena semakin menurun daya belinya. Tetapi sebaliknya 129.000 tabungan itu di atas 5 miliar itu meningkat 24%. Inilah yang mengancam keutuhan NKRI. Dunia kampus ingin mengembalikan kedaulatan rakyat dengan menyuarakan keprihatinan ini, dan besok 19 Maret 2024 mereka akan menyuarakan aksi kedaulatannya di hadapan kantor wakil rakyat. Dipastikan unjuk rasa ini akan terus berlangsung secara bergelombang, karena nanti tanggal 20 itu juga akan ada aksi unjuk rasa gabungan, jadi juga akan lebih ramai lagi. Nah, kalau yang tadi yang acara di KPU tentu menolak hasil Pilpres, sementara kalau di
gedung parlemen ini adalah mendorong agar DPR menggunakan hak angket dan juga untuk menjaga agar para hakim di Mahkamah Konstitusi itu bisa memutuskan dengan cara adil, tidak terkena campur tangan dari Pak Jokowi melalui pamannya Gibran yang ada di Mahkamah Konstitusi. Bila keduanya tidak ada keputusan yang memuaskan itu, maka massa yang lebih besar itu akan turun ke jalan. Jadi bahkan tokoh sekelas Habib Rizik Syihab juga yang baru keluar dari penjara dan saya kira mungkin sekarang masih menjalani masa percobaan, dia menyatakan kalau kemudian hak angket tidak jalan, kemudian Mahkamah Konstitusi juga tidak adil, dan kemudian rakyat turun ke jalan, apa boleh buat dia juga akan ikut turun ke jalan. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, silakan bersiap-siap nanti siang ya, hari ini di gedung KPU yang dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Sunarko, ini purnawirawan ya, dia mantan Komandan Jenderal Kopassus, dan kemudian besok itu siang sampai buka puasa di depan gedung parlemen, di pintu gerbang parlemen yang dipimpin oleh Profesor Din Samsudin. Saya Hersum Munarif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.